Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Dan akhirnya NKRI Pak harus harga mati. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Mulai disetting, diskenariokan, Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera, dan NTT. Pulau Sulawesi, itu nanti ISIS. Kemudian ini yang paling kaya raya ini punyanya Amerika, Pak. Ini bayangkan kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Maka kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat, Pak, seperti sekarang ini mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, Gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Partai Komunis Indonesia dituduh sebagai dalang utama dari gerakan tersebut. Selain dari pertanyaan siapa dalang di balik gerakan yang berujung pada pembantaian tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan apa yang melatar belakangi gerakan G30 yang berujung pada genosida. Contohnya, sejarawan seperti Benedict Anderson dan Ruth McVeigh menganggap bahwa PKI tidak memiliki motif yang baik untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno karena posisinya yang relatif sudah kuat dalam pemerintahan, melainkan hasil dari pertentangan internal di dalam tubuh militer Indonesia dan hubungan yang kompleks bersama PKI. Faktor inilah yang kemudian menumpuk dan berujung pada malam berdarah tersebut. Dan sejarah hubungan antara berbagai aktor yang di kemudian hari akan terlibat di peristiwa G30 SPKI. Sebelum peristiwa G30 SPKI, ada hubungan yang kompleks di antara tiga aktor utama, yakni Angkatan Bersenjata Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Presiden Soekarno. Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan kemudian secara resmi dilantik menjadi presiden. Setelah itu, Indonesia harus menghadapi berbagai agresi militer dan situasi perang dingin di mana praktik perang proksi menjadi kian semarak. Maka dari itu, Soekarno memerlukan alat negara yang dapat segera digunakan untuk operasi militer yang dapat dimobilisasi dengan cepat. Sebagai orator yang ulung dan pemimpin yang berkarisma, Soekarno mampu menggalang dukungan dari berbagai masyarakat untuk mengambil bagian dalam mempertahankan negara. Hanya saja, militer Indonesia kala waktu itu masih terbagi menjadi beberapa macam. Harold Crouch dalam bukunya Military and Politics in Indonesia menjabarkan tiga macam militer di Indonesia pada kala itu. Di satu sisi adalah mereka yang mendapatkan pendidikan militer profesional dari kaum penjajah seperti Belanda dan Jepang. Dan di sisi lain, dan yang paling banyak jumlahnya, adalah kelompok gerilya yang dibentuk di daerah-daerah, kadang secara informal dan spontan. Kelompok-kelompok gerilyawan ini cenderung menganut karakteristik yang khas dari daerahnya masing-masing dan dapat memiliki aliansi kepada lebih dari satu organisasi atau laskar. Karena keragaman dalam tubuh militer di Indonesia, baik dari keragaman latar belakang dan kurangnya persatuan ideologi yang kuat,
konflik antara institusi bahkan di dalam militer sekalipun kerap terjadi selama sejarah Indonesia. Contohnya, pada tanggal 3 Juli 1946, beberapa perwira menculik Sultan Syahrir yang dianggap terlalu mengalah terhadap Belanda. Pada tanggal 15 Februari 1958, peristiwa PRRI Permesta terjadi, di mana militer kembali lagi saling berseteru dan berbagai macam peristiwa lain. Gesekan-gesekan dalam tubuh militer ini tidak menghilangkan pentingnya keberadaan mereka. Mereka terbukti menjadi alat pertahanan yang cukup tangguh dan memiliki hubungan yang erat dengan Soekarno. Hubungan antara Soekarno dan militer semakin menguat pada periode demokrasi terpimpin. Namun, Soekarno juga mewaspadai untuk tidak terlalu bergantung pada kekuatan militer, karena kedudukan militer yang terlalu kuat dalam politik dapat berujung pada mengurangnya pengaruh dari Soekarno. Soekarno harus memiliki faksi lain yang setia pada dirinya, yang dapat menyeimbangkan pengaruh militer. Dan aktor tersebut adalah Partai Komunis Indonesia. Kemampuan terbesar Partai Komunis Indonesia bukanlah kemampuan berperang, namun kemampuan menggalang dukungan massa, terutama dari pekerja dan petani. Para pemimpin PKI menyadari bahwa doktrin materialisme historis dalam komunisme tidak dapat diterapkan di Indonesia karena masih lemahnya kelas proletariat dan kelas borjuis. Selain itu, PKI tidak memiliki kekuatan senjata yang dapat menandingi militer. Alhasil, PKI lebih memilih jalan damai untuk mengambil kekuasaan dan ideologi yang lebih fleksibel untuk diterapkan di kondisi sosial Indonesia. Dengan memiliki hubungan dengan Soekarno dan menyuarakan narasi nasionalisme, PKI mendapatkan legitimasi yang semakin meningkatkan statusnya di masyarakat. Hal ini bukan berarti PKI tidak mengalami konflik. Demi memperkuat basis dukungannya, PKI juga mengejar strategi front persatuan yang luas antara kelas buruh, kaum tani, borjuis kecil kota, dan borjuis nasional yang bersendikan persekutuan buruh dan tani di bawah pimpinan kelas buruh. PKI juga harus menjalin hubungannya dengan partai yang dibuat oleh Soekarno, Partai Nasionalis Indonesia. Hanya saja PNI memiliki basis pendukung yang berwatak konservatif dengan kebudayaan Jawa yang kuat. Inilah kondisi politik di Indonesia pada saat itu. Soekarno memiliki dua pilar yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, militer sebagai alat pertahanan dan aktor dalam politik dan ekonomi di Indonesia. Dan di sisi lain, ada PKI yang memiliki basis organisasi dan dukungan massa yang mampu memperkuat posisi Soekarno. Soekarno, sebagai pemimpin bangsa, harus menyeimbangkan kedua pilar tersebut. Apabila satu mulai lebih kuat dari yang seharusnya, mereka dapat perlahan-lahan mengambil kekuasaan dari Soekarno, bahkan melenyapkan pilar yang lain sepenuhnya. Ada dua contoh peristiwa yang hampir saja mengganggu keseimbangan ini. Pada peristiwa Trikora, mobilisasi militer sangat diperlukan untuk operasi perebutan Papua. Alhasil, kedudukan militer meningkat pesat, terlebih dengan dibentuknya Komando Tertinggi atau KOTI yang diketuai oleh Soekarno dan Jenderal Nasution sebagai wakil panglima. Kali ini, posisi PKI lebih melesat dengan narasi anti-imperialisme barat dan menggerakkan massa untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Meskipun demikian, PKI masih memiliki posisi yang tidak sekuat militer dalam hal persenjataan dan masih sangat bergantung dari perlindungan Soekarno. Ketika kesehatan Soekarno semakin jatuh, PKI semakin khawatir bahwa tanpa Soekarno, militer Indonesia dapat mengambil alih pemerintahan. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam untuk mengoleksi informasi mengenai gerak-gerik militer yang berhubungan dengan PKI dan menarik simpati tentara Indonesia pada teori Marxisme dan komunisme. Selain itu, PKI juga menyarankan membentuk Angkatan Kelima yang akan terdiri dari pasukan pekerja dan petani yang dipersenjatai untuk membantu operasi militer. Proposal ini bahkan mendapat dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok yang menjanjikan 100.000 keping senjata ringan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, namun ditentang oleh militer. Alih-alih memperkuat kedudukan PKI, hal ini justru mempertajam persaingan antara keduanya. Ketegangan ini semakin meningkat ketika terdengar kabar dari Biro Khusus bahwa terdapat sebuah Dewan Jenderal yang berupaya untuk melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965. Meskipun keberadaan Dewan Jenderal tersebut masih dipertanyakan, hal inilah yang memicu G30 SPKI. Ada beberapa versi akan kejadian ini. Kita semua sudah mendengar versi di mana PKI merespons kabar tersebut dengan membuatnya seolah-olah sebagai konflik internal dalam TNI dan menghentikan upaya Dewan Jenderal tersebut dengan mempengaruhi bagian lain dalam militer untuk menangkap mereka.
meskipun pada akhirnya upaya tersebut berakhir dengan bencana. Namun, ada juga pakar sejarah seperti Benedict Anderson dan Ruth T. McVeigh yang menganggap bahwa kudeta tersebut memang lebih berasal dari konflik internal Angkatan Darat, terkhususnya dari divisi Diponegoro yang merasa ditelantarkan oleh pimpinan militer pusat baik secara ekonomi maupun secara moral. Dan masih banyak perdebatan yang tak kunjung terjawab. Tahun 48 itu terjadi pemberontakan Madiun. Ya. Oke. Pemberontakan Madiun ini tidak diakhiri dengan penghukuman kepada PKI. Karena belum selesai penumpasan Madiun itu, TNI harus berperang melawan Belanda yang melakukan aksi polisionil kedua. Desember tahun 48. Pada waktu itu, Jenderal Sudirman, Panglima Besar, memerintahkan semua orang beramai-ramai, kekuatan bersatu untuk melawan Belanda. Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada operasi membersihkan bekas-bekas pemberontak Madiun. Ketika setelah penyerahan kedaulatan tentara kita dibangun, tidak ada waktu atau kesempatan untuk membersihkan tentara dari sisa-sisa Madiun. Akibatnya adalah bahwa orang-orang inilah sisa-sisa Madiun ini yang memfasilitasi orang seperti Syam, Syam Pono dan Biro Khusus itu loh, yang membina tentara kita untuk kepentingan politik komunis. Orang-orang yang ikut orang-orang perwira-perwira yang ikut pemberantasan perang melawan PKI di Madiun tahu itu. Tahu. Mereka tahu. Pak Harto itu tahu betul bahwa Untung itu terlibat di Madiun dan sebagai anak buah Pak Harto dalam resimen Solo, itu Pak Harto tahu Untung itu dibina sebelum oleh Syam, dibina oleh Alimin, seorang tokoh komunis tua. Dan orang seperti Yoga Sugama, kepala Intel, Kostrad, dulu dari Diponegoro. Mereka tahu semua orang-orang itu, tapi nggak bisa diapa-apain. Tidak ada dasar kan? Tidak ada dasar yang bisa dipakai untuk menghukum mereka. Jadi mereka ada di dalam tentara dan disadari bahwa mereka itu orang kiri. Oleh sebab itu ketika terjadi Gestapo 1 Oktober pagi, Pak Harto bertanya, ini bagaimana ini? Orang yang menjawab itu adalah kepala Intel Kostrad, namanya Yoga Sugama, kolonel masih waktu itu. Dia tahu ini PKI. Dan Pak Harto tidak sulit untuk percaya bahwa itu PKI. Karena Pak Harto datang dari generasi itu, mengalami peristiwa Madiun, kenal orang-orang itu. Pak Harto itu sudah kenal Syam di tahun 45. Itu kelompok pemuda patuk, ada grup di Jogja itu. So they know each other, mereka kenal satu dan yang lain. Tapi tahu posisinya, oh dia kiri, kita bukan komunis, begitu ya. Jadi ketika mereka yakin bahwa ini komunis, maka mereka bertindak. Dasar bertindaknya karena jenderal-jenderal itu dibunuh. Pak Harto barangkali, atau bukan barangkali, Pak Harto waktu itu tidak begitu akur dengan Pak Yani. Tetapi ketika Pak Yani terbunuh, maka yang dilakukan Soeharto dalam bahasa Jawanya adalah tego patine ora tego loroni ora tego patine. Artinya dia tidak apa-apa kalau Yani diculik dan dimakzulkan, tidak lagi menjadi panglima. Tetapi ketika Pak Yani dibunuh, itu Soeharto marah dan dia ngamuk. Itulah dasar penumpasan Gestapo. Beberapa orang seperti Aidit terselamatkan karena katanya pergi ke Vietnam atau Tiongkok. Ada yang mengatakan dia sebenarnya bersembunyi di Tanjung Priok dan dia muncul kembali diselamatkan oleh Sam Kamaruzaman. Wallahu alam apa yang benar. Tapi tidak berbuat apa-apa dan mereka kan terus-menerus dikutuk sebagai pemberontak. Sampai kemudian karena tidak dilarang mereka menghidupkan partai dan ikut pemilu 55 dan menjadi partai terbesar keempat. Sempat menjadi partai. Sejak itulah mereka mulai secara terbuka aktif. Aktif dan akhirnya berhasil menduduki posisi politik penting, terutama kemudian ketika doktrin Nasakom diperkenalkan Bung Karno kembali. Nasakom itu konsep Bung Karno tahun 26, diperkenalkan kembali pada tahun 60 setelah kita kembali ke demokrasi, ketika kita memasuki demokrasi terpimpin. Saya selalu mengingat wawancara saya dengan Pak Nas, Jenderal Nasution, mengenai Pak Harto. Anda harus ingat ada teori yang dikembangkan oleh Wertheim, Profesor Wertheim dari Belanda yang namanya missing link. Missing link itu maksudnya adalah sebenarnya di balik Gestapo itu adalah Soeharto. Saya tanya Jenderal Nasution tahun 84, apa Pak Harto itu komunis? Kata Pak Nas, tidak. Soeharto itu oportunis dari beberapa bulan sebelum Pak Nas jatuh sakit.
akhirnya meninggal. Saya tanya lagi pertanyaan itu, saya ulangi. Jawabannya sama. Soeharto itu bukan komunis, oportunis. Di dalam buku saya tentang Gestapo itu ada cerita Bung Karno pernah menegur Pak Harto di Semarang ketika Pak Harto Panglima, karena Pak Harto sudah mengatakan kepada Bung Karno, hati-hati, PKI itu bisa berbahaya. Pak Harto yang mengingatkan Bung Karno. Bung Karno marah. Kata Bung Karno, merah ke hijau ke apa ke, tergantung pemilu apa begitu. Jadi artinya Soeharto itu sadar bahaya PKI sejak zaman dulu. Jadi tidak mungkin dia dituduh komunis. Lebih mungkin seperti kata Pak Nas, dia itu oportunis. Pak Harto tidak jadi sasaran Gestapo pada tanggal 30 September malam. Lah orang bertanya, kenapa Soeharto kan penting Panglima Kostrad? Mengapa dia tidak jadi sasaran? Apa yang orang tidak ketahui adalah mengira Kostrad waktu itu seperti sekarang. Waktu itu Kostrad tidak punya pasukan. Pasukan yang bisa dipakai Kostrad itu ada di Kodam-Kodam. Kalau ada keadaan gawat, Soeharto bisa memobilisir batalion-batalion itu untuk dipakai Kostrad. Itu berbeda dengan sekarang. Sekarang ini Kostrad tuh punya 2 divisi langsung di bawah Panglima Kostrad. Dulu tidak ada, jadi Soeharto mau pakai apa? Tuh, satu. Kedua, pada waktu itu understanding Soeharto, sebagaimana understanding Soekarno, saya kira juga Aidit, saya kira juga Omar Dhani, almarhum semuanya, itu yang akan terjadi subuh itu adalah penculikan untuk pendaulatan. Anda masih ingat Bung Karno didaulat memproklamirkan kemerdekaan, diculik ke Rengas Dengklok. Syahrir pernah diculik di Solo zaman revolusi karena Syahrir mau berunding sama Belanda. Diculik tapi gak dibunuh. Saya kira yang dilaporkan Latif kepada Pak Harto malam itu adalah kita sudah mau bergerak untuk menculik, untuk dibawa ke Bung Karno. Apa yang terjadi di jalan? Terjadi kecelakaan. Jenderal-jenderal itu terbunuh. Ya. Ada 2 jenderal yang tidak terbunuh, terbawa ke lubang buaya, kemudian dibunuh di lubang buaya dengan alasan nggak bisa lagi dihadapkan kepada Bung Karno. Kenapa mau dihadapkan kepada Bung Karno? Mau didaulat oleh Bung Karno. Ngata, udah sekarang Yani kau jadi wakil Perdana Menteri keempat. Karena waktu itu ada 3. Saya berpikir demikian. Karena itu saya berpendapat, penelitian saya sampai sekarang, itu kematian itu adalah kecelakaan. Mereka tidak direncanakan untuk dibunuh. Nah, pertanyaannya, mengapa terjadi dia terbunuh? Ada beberapa teori. Ada penjelasan dari Brigjen Suparjo, terlibat Gestapo dan dihukum mati, bahwa kemungkinan besar di antara tentara yang ikut menculik itu ada kader-kader PKI yang tidak mengetahui bahwa penculikan itu tidak untuk pembunuhan. Jadi ini ada missing link antara polisi dan pelaksanaan di lapangan. Itu satu penjelasan. Penjelasan kedua, mungkin prajurit itu panik. Sebab perintah yang diberikan kepada dia, bawa jenderal-jenderal itu hidup atau mati. Dalam keadaan panik, Pak Yani melawan, ya ditembak. Yang tidak melawan seperti bapaknya Jenderal Agus Wijoyo itu dibawa hidup-hidup. Parman, Kepala Intel Angkatan Darat, nggak melawan, diberi sempat berpakaian, berangkat ke lubang buaya, nggak dibunuh di rumahnya, karena tidak melawan. Yang melawan kayak Panjaitan, kayak MT Haryono itu dihajar di rumahnya. Mungkin karena tentaranya panik, sebab perintahnya bawa hidup atau mati. Konteks politik, tentara Angkatan Darat khususnya itu sudah berkonflik, bermusuhan dengan PKI sejak Madiun, dan permusuhan itu terus-menerus mengalami eskalasi. Setiap ada kesempatan untuk melawan PKI, tentu mereka akan gunakan. Itu kan manusiawi saja. Dan ketika terjadi itu, orang tidak sempat berpikir bahwa ini mungkin tidak sengaja. Cerita mungkin tidak sengaja itu muncul kemudian, terutama setelah orang-orang itu sudah ditahanan, di penjara, dan mereka mulai bicara. Jadi bukan pagi itu, hari itu orang sudah tahu, oh ini kecelakaan. Nggak ada. Andai kata pun tahu kecelakaan, ini kesempatan menghajar PKI. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam. Insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.